Baik pendengar, masih bersama kami di program hari ini. Apa kabar pare-pare? Yang saat ini kita beralih di segmen talk show program obrolan pagi seperti yang tentunya sudah kami janjikan ya di awal perjumpaan kita. Tentunya kami akan melaksanakan program talk show di hari Senin ini di edisi 11 Mei 2026. Dan luar biasa, narasumber kami sudah hadir membersamai langsung di studio Radio Peduli. Dan ya para pendengar, sebelum saya perkenalkan narasumber kami yang hadir di hari ini, nah kami mengingatkan dulu untuk para pendengar yang nantinya ingin memberikan pertanyaannya, kembali lagi kami undang untuk Anda semuanya yang ingin memberikan interaktifnya. Silakan kami tunggu di via telepon live di 0811 459969 atau boleh juga berkunjung ke live Facebook kita. Karena sekarang kita sedang live Facebook ya, di Facebook Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Dan yang luar biasa sekali ya di hari ini para pendengar, di hari Senin tentunya kita akan kembali lagi diedukasi oleh narasumber yang luar biasa dan akan memberikan berbagai pengetahuan terkait tema kita di hari ini. Dan selamat datang tentunya kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pihak dari KPP Pratama Kota Parepare. Nah, hadir mau bersama kami yaitu Bapak Muhammad Abif Fauzanie selaku fungsional asisten penyuluh pajak. Dan hadir pula membersamai Ibu Nur Afni selaku asisten penyuluh pajak terambil di KPP Pratama Kota Parepare. Luar biasa, langsung saja kami sapa beliau pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Selamat datang di Radio Peduli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami panggil kakak aja deh kayaknya ya. Biar kita orang mudanya, orang semangatnya ya bisa ditransferkan kepada para pendengar kita semuanya di hari ini. Nah, kakak penyuluh pajak nih hari ini hadir membersamai para pendengar semuanya. Jadi akan menjawab juga keluh kesah pendengar, siapa tahu ada yang bermasalah ininya, NPWP dan lain sebagainya mengenai pelayanan pajak. Boleh tentunya nanti kita tunggu interaktifnya. Nah, di hari ini Kak ya, kita akan sama-sama membahas tema pokok pembahasan kita yaitu terkait pelaporan SPT tahunan PPH untuk badan hukum seperti PT, CV, yayasan dan lain sebagainya melalui aplikasi Cortex. Nah, karena ini Cortex memang menjadi aplikasi yang selalu disosialisasikan oleh pajak ya Kak ya. Karena sebelum sebelum launchingnya aja Cortex itu sudah disosialisasikan sebelumnya di Radio Peduli. Oh iya betul. Iya pernah Sekali ya. Iya betul. Nah setelah launching tentunya, selalu di mana-mana pun tentunya pembahasan pasti ada Cortex. Iya. Nah tentunya sebagai pengantar dulu nih, kata orang tak kenal maka tak sayang. Siapa yang mau disayang? Oke. Nah jadi mungkin ini sebagai perkenalan di awal perjumpaan kita dulu, pengantar mungkin para pendengar ingin lebih tahu nih, wah ada namanya penyuluh pajak. Nah, penyuluh pajak ini tupoksinya seperti apa sih Kak? Atau pekerjaannya gimana sih? Mungkin boleh di-share sampai di mana saja kegiatan sosialisasinya. Nah, jadi dimulai dari Kak Adib dulu deh. Ya, silakan Kak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pendengar setia Radio Peduli Parepare. Kembali saya perkenalkan diri, saya Muhammad Abif Fauzan. Kalau di kantor dipanggil Fauzan atau Ocan. Iya. Kak Fauzan. Atau Fauzan. Oke, baik. Jadi sedikit bercerita tentang fungsional penyuluh ini. Ini adalah jabatan fungsional yang tergolong masih baru Kak di Direktorat Jenderal Pajak. Usianya masih 5 tahunan. Iya, tergolong baru dibandingkan dengan jabatan-jabatan yang lain. Terus kegiatan kita ya dari namanya saja fungsional penyuluh. Ya, jadi tugas utamanya memang mengedukasi. Memberikan edukasi terkait perpajakan secara umum, baik di kantor maupun di luar kantor. Oke, baik. Nah, jadi memang tugas penyuluh pajak ini memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya ya, Kak ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih orang yang nggak tahu, wah apa sih pajak itu, kenapa sih harus lapor dan karena udah ada penyuluh pajak yang di setiap daerah. Pasti ada, iya. Di setiap kantor pajak ada. Jadi kalau ke kantor pajak di helpdesk-nya kan dia ada TPT, tempat pelayanan terpadu, itu untuk mengajukan permohonan. Nah di sisi lainnya pasti ada helpdesk, meja helpdesk. Nah kami di sana buat kakak penyuluh pajak stay memberikan informasinya, memberikan edukasinya. Nah jadi tidak sendiri Kakak Fauzan hari ini, juga ada Kakak Nur Afni tentunya yang hadir membersamai. Nah ini boleh di-share nih, apa saja sih kegiatan-kegiatan dari kakak-kakak penyuluh pajak semua dalam memberikan sosialisasi kepada para pendengar dan juga masyarakat luas. Oke, karena
tadi Kak Ushan juga perkenalan, Iya. jadi saya izin perkenalan ulang Iya, juga. silakan. Saya Nur Afni, biasa dipanggil Afni. Nah itu jabatan saya kurang lebih sama-sama kayak Kak Ucha sebagai asisten penyuluh pajak terampil. Nah tadi sudah sempat disinggung sama Kak Ocen bahwa kita itu untuk di kantor itu biasanya kita akan bertugas berganti-gantian di helpdesk. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang penasaran ini yang kemarin nyiar di radio ini gimana ini orangnya bisa jalan atau jalan-jalan ke helpdesk kantor. Iya. Penasaran nih siapa nih kakak yang ikut talk show di Radio Iya. Peduli? Wah, jadi boleh ya tentunya memberikan diskusi terkait berbagai pelayanan pajak. Oke. Nah, Selain itu yang ini kegiatan di luar kita. Iya, jadi mungkin selain itu mungkin Bapak Ibu yang kiranya kayak aduh kita ini butuh penyuluhan yang lebih nih. Nah itu sebenarnya bisa ngundang juga ke kantor. Ya nanti silahkan bersurat. Ya. Nanti kita bisa kalau memang sudah ada waktu dan ada tenaganya kita akan bisa langsung Iya, turun. meluangkan waktu gitu kan, menjadwalkan. Nah, jadi misalnya di dalam suatu perkantoran ya, Iya, betul. boleh baik itu swasta, BUMN dan lain sebagainya ya kak ya. Iya. Nah, jadi ingin memberikan ini edukasi kepada karyawan semuanya, Iya. boleh juga ya Iya. kak ya. Silakan menyurat ke kantor KPP Pratama Parepare. Yang Nah, karyawan, kan- yang usahawan, Usahawan juga ya betul. kak ya. Termasuk ini besok hari Rabu ya, Oke. ada undangan ke Sidrap, Iya. itu komunitas pengusaha peternak ayam petelur kak. Wah, Jadi keren. bisa per sektor gitu nanti. Iya. jadinya. Nah, jadi sekali dibuka forumnya ya. Iya. Nah, langsung tentunya langsung diberikan dan diterima dan juga pesertanya itu langsung Betul. di beberapa daerah-daerah di sini. Betul. daerah Oh iya, kebetulan mungkin Kak bisa dijelasin kita wilayahnya wilayah mana Oh aja jadi. iya, Oh iya, wilayah kerjanya. Wilayah Iya. kerjanya. Betul, karena Iya. kantor pajak ini agak unik memang Iya. untuk pembagian wilayah kerjanya. Oke. Jadi KPP, Kantor Mhm. Pelayanan Pajak Pratama Parepare, Iya. ya lokasinya kan di Parepare, tapi wilayah kerjanya meliputi Parepare sendiri, Kabupaten Baru, Oke. Kabupaten Sidrap, Nrekang, dan Pindrang Kak. Jadi ada 5 kabupaten kota sebenarnya. Jadi kalau yang mengurus pajak semuanya ke KPP. Semuanya ke KPP. Iya, tapi kami punya kan kalau kayak dari Nrekang mau ke Parepare kejauhan Kak. Iya, betul. Gitu. Udah Jadi berapa jam nih? berapa jam sendiri habis di jalan. Oke. Jadi kami ada kantor-kantor kecil di sana, namanya KP2KP. KP 2KP. Iya, KP2KP-nya Nah, seperti unitnya gitu ya? unit kecilnya di bawah Baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ada di Malili satu, Oke. di Sidrap satu, di Jalan Tunggawa, dan di Pindrang satu Kak. Gitu. Oke, jadi boleh misalnya terdekatkan saja. Iya. Kalau khusus untuk baru itu kita di apa? MPP, MPP. Mall Pelayanan Mall Publik ya, Publik. bukan kantor tapi kita nebeng satu Oke. loket di situ Kak. Oke, keren banget. Ya, jadi bukan hanya tentunya menyediakan di layanan di aplikasi saja ya, tapi juga tentunya stay di beberapa lokasi-lokasi atau unit daerah cakupan kerja ya Iya. dari KPP Pratama Kota Parepare. Wah, nah jadi kita lebih dekat lagi nih dengan KPP Pratama Kota Parepare. Kita tahu bahwa bukan hanya di Parepare saja terdapat kantor dan karyawan dan sebagainya ya. Nah, jadi di awal ini talk show kita hari ini, nah terkait tema kita ya hari ini para pendengar, pelaporan SPT tahunan PPH untuk badan hukum melalui Cortex. Nah, jadi ada yang mungkin masih belum ini ya kayak masih belum tahu atau baru mengenal Cortex tersebut. Iya, Nah, betul, karena biasanya Cortex sih, memang biasanya baru. sih, betul. Kemarin-kemarin orang tahu DJP online. Iya, betul. DJP online mau e-filing dan sebagainya Jadi di situ. teman-teman semua sudah familiar dengan DJP online. Iya, betul. Tiba-tiba, ini ada Cortex. istilah baru lagi nih, Cortex, apalagi ini? Iya, jadi sebagai pengantar dulu mungkin boleh diperkenalkan Kak secara singkat Cortex dan juga perbedaan dari DJP online. DJP online. Nah, boleh silakan. Mau saya dulu ya. Oke. Jadi Oke, ladies first. mungkin untuk yang kemarin ya Kak Arif dan Kak Jung juga udah menjelaskan sedikit bahwa mulai per 1 Januari 2025 semua sistem pajak itu semuanya sudah beralih ke Cortex ya. Nah jadi mungkin ada yang kenal DJP online atau mungkin yang PKP ada yang e-faktur. Nah itu semua sekarang kita satukan ke aplikasi yang namanya Cortex ini. Nah khusus untuk pelaporan itu untuk mulai tahun 2025 juga ya itu sudah harus dilaporkan melalui aplikasi yang bernama Cortex. Nah untuk jangka waktunya kurang lebih masih sama ya untuk orang pribadi itu sampai dengan 31 Maret. Nah untuk badan sampai 30 April. Nah, tapi khusus untuk tahun ini itu ada yang
namanya relaksasinya nanti akan kita Iya, bahas lebih Bahas lengkap. nanti ya. Betul. Iya. Intinya gitu Kak, Cortex itu mengintegrasikan semua aplikasi kita dulu menjadi satu rumah besar gitu. Jadi kalau ada kantor pajak versi online, Iya. nah Cortex namanya. Ah, Gitu. Cortex namanya, Cortex. jadi semua ada dalam satu Betul. klik. Satu Satu portal aplikasi. ya. Satu aplikasi. Oke, nah jadi seperti itu ya para pendengar. Memang kerap kali disosialisasikan mengenai aplikasi Cortex karena memang sudah dan dia sudah satu data ya kayak masuk melalui Betul, betul sekali. Gak usah lagi, Terintegrasi dengan data. gak usah hafal NPWP-nya lagi. Cukup nih karena rata-rata sih orang semuanya udah hafal nick-nya. Iya, iya, Karena betul. kemana-mana ya pakai nick ya, di mana-mana pakai nomor Indo. Nah, jadi terkait tema kita hari ini kembali melalui SPT tahunan. Ya. Jadi ini SPT tahunan sebenarnya terbagi ya kak ya? Iya, betul. Mungkin boleh disampaikan? Jadi secara umum SPT Iya. tahunan itu kita lihat dari jenis subjek pajaknya Kak. Oke. Ada orang pribadi ya, Iya. kita yang memiliki NIK ya, harusnya punya NPWP juga. Iya. Terus ada lagi yang badan hukum Kak, ya, PT CV yang seperti disebutkan tadi. Nah masing-masing ini ada kewajiban melapor SPT tahunannya, Oke. SPT tahunan orang pribadi Iya. dan SPT tahunan badan gitu. Oke. Nah, jadi khusus kita bahas di tema Ya. hari ini yaitu adalah SPT tahunan badan. Badan. Oke. Nah, jadi ini tadi ada sempat disampaikan Kak Nur Afni ya terkait relaksasi tersebut. Oke. Nah, relaksasi ini seperti apa sih dan kenapa sih perlu diberikan relaksasi kepada ini wajib pajak tersebut? Mungkin boleh disampaikan. Iya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan tadi, sempat di awal Iya. ada batas waktu pelaporan SPT tahunan Kak. Oke. Dan khusus spesifik untuk badan itu sebenarnya sudah berakhir di 30 April kemarin. Iya. Nah, terus pasti pendengar bertanya-tanya nih, ini kan sudah bulan Mei, Bulan kok Mei. dibahas kembali Iya, gitu ya? bulan Dia sudah Sebenarnya. selesai batas waktu pelaporannya. Iya. Nah makanya karena ini ada fasilitas dari pemerintah sebenarnya, dari negara. Nah, karena batas waktunya 30 April, tapi karena sesuatu dan lain hal, Oke. pemerintah memberikan relaksasi, jadi seolah-olah diperpanjang sampai akhir bulan ini Kak, 30 Mei. 30 Mei ya Iya. berarti. Oke, jadi masih ada beberapa minggu ya. Masih ada beberapa minggu, Oke. masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum sempat kemarin melaporkan SPT tahunan badannya. Salah satu alasan utamanya sebenarnya ya kembali lagi ke aplikasi Cortex yang kemarin Kak. Nah, Yang namanya aplikasi baru Iya. tidak menutup kemungkinan, apalagi skalanya nasional Kak ya. iya. Kebetulan di hari terakhir pelaporan kemarin itu sempat ada kendala teknis memang Kak. Oh, baik. Iya. Jadi Sama sekali ya. betul. Jadi sebagai kompensasi itu diperpanjang Diperpanjang lagi. batas waktunya 1 bulan Oke, gitu Kak. jadi 30 Mei. 30 Mei. Oke, baik. Nah, itu kalau misalnya SPT tahunan badan ya. SPT tahunan badan. Baik. Nah, jadi jika SPT tahunan wajib ini pribadi Orang pribadi. ada relaksasi juga nggak Kak? Gimana, Kak? Untuk relaksasi sebenarnya sudah ada juga Kak. Jadi Oke. sebenarnya kan untuk batas SPT tahunan sudah dikatakan tadi itu di 31 Maret. Nah, kemarin itu ada relaksasi juga khusus untuk yang SPT tahunan orang pribadi itu sampai dengan 30 April ya Kak. Iya, bulannya, boleh. 30 April. Jadi sama-sama dapat penambahan 1 bulan Kak. Betul. Oke, nah jadi ini terkhusus wajib ini ya pribadi SPT tahunan Iya, ya betul. untuk badan silakan. Nah tentunya karena mumpung ada relaksasi ya, Iya. nah dari Kementerian Ditjen Pajak mungkin ya, nah jadi harus tentunya memanfaatkan, Iya. ya memanfaatkan bulan-bulan ini, Memanfaatkan batas momen-momen waktu, iya. seperti ini. Ya, karena tentunya akan mungkin jika terlewatkan akan mungkin mendapatkan sanksi dan lain sebagainya Iya kayak. betul Kak. Oke, yang Namanya akan negara hukum Ah. dia adalah sanksi administrasi dan nominalnya lumayan kalau juga untuk sih ya kalau badan. iya badan lumayan Kak. Iya. Berapa Kak Afri? 1 juta. 1 juta 1 juta rupiah, udah rupiah. nggak lumayan, banyak Banyak ya. gitu ya. Jadi untuk orang pribadi 100.000 ya. Betul. Oke, jadi badan 1 juta. 1 juta. Makanya mumpung masih ada 3 minggu ini ya Oke. kita manfaatkan. Nah, jadi untuk PT, CV ya. Iya, yayasan mungkin yayasan ya, juga ya. betul. Oke, Termasuk yayasan banyak juga nih di Kota Parepare. Betul Kak. Iya, dan Koperasi. juga- Koperasi. Nah, koperasi. Iya. Pokoknya semua yang merasa dulu pernah bikin lembaga, yayasan yang pernah punya NPWP, Iya. nah coba segera minimal dipastikan dulu ya NPWP-nya aktif atau tidak. Oh, iya. Kalau ternyata aktif, nah itu berarti ada kewajiban melapornya Kak. Oke, seperti itu. Nah,
Jadi terkait tadi pelaporan SPT tahunan ini ya, SPT tahunan untuk badan. Nah, seperti orang pribadi nih Kak, yang harus punya akun Kortex ya untuk pelaporan SPT tahunannya. Apakah untuk SPT badan perlu ini juga Kak, punya akun Kortex untuk melaporkan SPT tahunan ini? Mungkin boleh disampaikan? Ya, pertanyaannya bagus ini. Iya. Soalnya Oke, ada iya. satu perbedaan mendasar khusus untuk SPT badan ya dibandingkan dengan aplikasi DJP online yang kemarin Kak. Gitu. Mungkin Kak Afni bisa Baik, dijelaskan lebih detail. kalau ditanya untuk ini, jadi memang untuk badan sendiri khusus Kak, dia harus punya 2 akun istilahnya. 2 akun di Kortex ini? Iya betul. Yang pertama adalah untuk akun Kortex badannya sendiri, Iya. dan yang kedua itu akun Kortex pengurusnya. Nah, iya. Terus apa sih yang membedakan? Jadi sebenarnya ada Kortex SPT untuk yang badan ini ada khusus untuk kita tahu nih, oh ini dalam perusahaan ini siapa-siapa aja sih pengurusnya. Nah, Misalnya bendahara mungkin. betul, bisa jadi Direktur, direktur, komisarisnya. Komisaris, iya. gitu. Oke. Nah, nanti dari salah satu itu kita akan menunjuk satu orang nih yang Iya. kira-kira akan bertanggung jawab sebagai pemegang istilahnya pemegang kendali utuh lah untuk yang aplikasi Kortex ini. Nah, itulah yang nanti akan kita namakan sebagai PIC. PIC. Nah, PIC ini juga bisa ngatur nih, oh untuk si komisaris ini cukup aksesnya sampai segini nih, oh untuk karyawan CA ini itu aksesnya cuma sampai segini. Nah, itu nanti kalau ketika kita ingin melaporkan SPT tahunan itu kita akan lewat si akun PIC-nya ini. Jadi kita masuk dulu menggunakan akun pribadinya. Nanti di akun pribadinya itu akan otomatis nanti muncul juga akun untuk bisa ke akun badannya. Yaitulah yang kita sebut yang namanya impersonate. Seperti itu. Ya. Iya. Ya, jadi nanti setelah itu barulah kita di situ untuk bikin konsep sampai dengan pelaporannya. Mungkin ada tambahan Kak Chan? Iya. Jadi intinya gini Kak. Jadi sekarang kalau dulu DJP online Iya. kita mau masuk ke akun badan Iya. itu menggunakan NPWP badannya. Nah, Oke. itu badannya Iya, tersebut, itu DJP. bukan PIC-nya ya? Bukan PIC-nya. Nah sekarang di Kortex Ya. ketika kita mau mengakses akun Kortex-nya badan itu pertama kita harus login menggunakan akun Kortex pribadi penanggung jawabnya Kak. Gitu. Jadi secara sistem nanti sudah ternyata nih iya. Oh PT ini pengurusnya siapa saja, nicknya yang mana saja. CV ini siapa-siapa pengurusnya. Jadi misalnya saya menjadi satu pengurus lembaga misalnya. Saya mau akses akun lembaganya. Pertama saya ini dulu masuk dulu login menggunakan akun Kortex pribadi, menggunakan nick saya pribadi. Setelah masuk sudah muncul akun utamanya. Nah, ketika kita klik nama kita, nanti akan muncul semua wajib pajak termasuk lembaga-lembaga yang terhubung dengan nick kita. Jadi kita tinggal switch akun. Betul. Gitu. Tinggal di switch akunnya. Betul. Apakah kita mau mengurus atau melapor dan lain sebagainya di badan tersebut Iya, atau pribadi kita. Nah, sederhananya kayak gitu. Oke, wah keren sekali pembahasan ini sangat mudah dimengerti masyarakat yang ada atau sangat mudah dimengerti para pendengar semuanya. Jadi nggak ada alasan lagi mungkin ya saya tidak tahu atau gini. Nah semua sudah clear terkait. Memang kita harus mempunyai akun Kortex tadi. Iya betul. Walaupun, Jadi ya. yang perlu dipersiapkan ya berarti pengurusnya harus punya akun Kortex dulu, harus diaktifasi PIC. dulu akunnya ya PIC. Oke, nah jadi seperti itu. Nah lalu mungkin muncul pertanyaan para pendengar juga nih Kak. Lalu bagaimana sih cara pelaporan SPT tahunan badan? Nah gimana tahapan-tahapannya Kak mungkin? Apalagi juga mungkin siapa tahu ada yang mendengarkan PIC baru. Oh iya betul. Yang baru ditunjuk, ya mungkin boleh disampaikan. Iya, ini Kak Fauzan mungkin? Boleh. Iya. Nah, jadi untuk pelaporan SPT tahunan badan yang untuk cara loginnya sendiri ke aplikasi, Iya. nah, itu seperti yang tadi Kak, login pakai nicknya PIC, kemudian switch akun, istilah teknisnya impersonate gitu. Impersonate. Pindah ke akunnya setelah akunnya terbuka, akun badannya terbuka, nah itu nanti kita baru bisa masuk ke menu pelaporan, menu SPT dan seterusnya. Ini agak teknis kalau dijelaskan secara verbal ya. Di YouTube juga sebenarnya tutorialnya sudah banyak. Tersedia ya. Nah, tapi ada satu hal penting yang perlu kita sampaikan terkait SPT tahunan ini. Apa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya? Jadi satu kuncian, satu
hal utama yang perlu disiapkan sebelum bisa melapor SPT tahunan itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangannya si Jadi badan laporan ini. keuangan itu banyak juga di dalamnya harus dilengkapi. Iya betul. Minimal ada dua nih, dua jenis. Ada namanya laporan neraca dan ada namanya laporan laba rugi. Ini teknis sih, kalau teman-teman anak akuntansi paham lah ya. Iya. Nah, laporan keuangan gitu. Karena si laporan keuangannya inilah nanti yang menjadi dasar pengisian kita di SPT, Kak. Inilah nanti yang akan menunjukkan, oh ini perusahaannya nihil, misalnya. Oh ini perusahaannya masih ada dibayar, boleh bisa, atau malah kurang bayar, masih ada yang harus disetor ke negara. Oke. Nah, jadi ini memang yang terpenting dan harus menjadi catatan ya, Kak ya. Iya. Kita harus menyiapkan segala dokumen yang ada dulu. Betul. Iya, apalagi untuk badan, PT, CV, yayasan dan lain sebagainya. Memang kita harus apa ya? Secara apa ya? Detail ya. Secara detail ya. Membuat laporan keuangan dengan baik. Iya. Iya, karena bukan hanya untuk perusahaan tersebut ya, tapi Betul. juga untuk nanti menjadi ini. Di apa stakeholdernya mereka yang di perusahaan. Karena sebenarnya laporan keuangan kan, Kak, dia gambaran kegiatannya perusahaan selama 1 tahun ya. Kegiatan keuangan. Jadi fungsi utamanya ya biar penanggung jawab, komisarisnya mungkin tahu, oh perusahaan ini sebenarnya gimana track recordnya, iya dia menghasilkan tidak sih tahun ini, gimana manajemennya gitu untuk dibuat kebijakan perusahaan selanjutnya apa. Itu bisa kita lihat dari laporan keuangannya. Tuh. Mungkin ada yang ditambahkan kami. Ya mungkin tambahan sedikit, kan tadi sudah disebutin. Jadi laporan keuangan itu minimal ada 2, neraca Yap. dan laba rugi. Nah, satu lagi mungkin adalah terkait dengan penyusutan untuk aset-aset tetap ya. Oh iya betul, aset tetapnya perusahaan. Kemudian, nah itu juga mungkin tambahan, nanti untuk semua laporan keuangan itu wajib ditandatangani oleh pengurus dan dicap atau di Stempel. Ya. Nanti ada satu, Identitas ya. betul, ada satu bagian di Cortex nanti setelah kita isi nih formulirnya secara online. Nanti di bagian bawah kita diminta untuk mengupload scanan laporan keuangannya. Makanya tetap ditandatangan, distempel biar legal gitu. Iya. Nah, jadi memang seperti itu ya. Jika misalnya ada apalagi ini apa ya, bukan hal yang kecil, tapi karena suatu perusahaan ya. Itu laporan keuangan dan lain sebagainya memang memerlukan legalitas yang ada. Oke. Nah, jadi jangan sembarang upload dan lain sebagainya ya untuk para pendengar. Karena kita masih temukan, Kak, masih temukan ya. biar terlapor gitu, di-upload Biar PDF selesai kosong gitu. Iya. Iya, biar selesai aja atau biar ini aja, tapi tidak seperti itu ya. Iya, harusnya tidak seperti itu. Oke, jadi tentunya itu tadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya untuk melapor SPT tahunan badan. Jadi harus diperhatikan semuanya untuk para pendengar semuanya. Nah, terkait ini pelaporan terkait pelaporan SPT tahunan PPH badan ya, Kak ya. Ada mungkin yang bertanya, Kak, boleh nggak kalau misalnya kita ingin melapor SPT tahunan badan, boleh nggak langsung datang ke pajak? Ini untuk mungkin sambil meminta bimbingan mungkin boleh. Iya. Mungkin ya kembali lagi ya, sebenarnya sistem Cortex ini tuh sudah dibilang canggih ya kan. Jadi sebenarnya kita tuh jadi sebenarnya kita secara online pun dari rumah itu bisa laporannya. Tapi kalau memang kan ini sistem baru, Kak, saya masih agak bingung nih Baru untuk mau belajar cara-cara. gitu. Nah, itu bisa datang langsung ke kantor pajak. Kita juga sudah ada petugas khusus di sana yang akan membimbing teman-teman semua buat pelaporan sebelumnya. Atau saya, Kak, mau datang lapor SPT tahunan di pajak karena ininya penyuluh pajaknya ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Kak, biar semangat nih saya lapornya. Boleh juga ya. Boleh. Iya, silakan. Apa tagline-nya kita kemarin, Kak? Kita Apa itu? kita temani sampai Kita dampingi iya, sampai kita dampingi sampai berhasil. Kita dampingi sampai tuntas. tuntas, sampai berhasil. Oke, nah seperti itu ya. Dan juga terkait pelaporan tadi ya, yang mungkin orang tersebut ingin datang ke pajak atau di kantor KPP Pratama lah ya. Nah, apakah yang harus untuk melapor ini pengurus perusahaan atau misalnya pengurus perusahaan tersebut nggak hadir, berhalangan nih, kayak, nah gimana nih? Kalau seperti terjadi begitu? Gimana Iya. tuh, Kak Afni? Kak Afni gimana nih? Kalau saya sih lebih mengutamakan untuk pengurusnya yang datang, karena kembali lagi tadi kan bahwa yang kita gunakan untuk login adalah akunnya
pengurus atau PIC. akun dan PIC tersebut. Iya. Jadi ya PIC-nya tersebut yang harus sebenarnya datang Betul, Kak. di kantor KPU Pratama. Nah, tapi Idealnya kalau- seperti itu. Iya, tapi kalau misalnya nih Kak, dalam suatu perusahaan ya udah urgent nih, udah dekat tanggal 30 Mei nih. Iya, dan pengurusnya atau PIC-nya tersebut misalnya berhalangan hadir atau sakit mungkin, Iya. nggak bisa buka laptop dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa nih pengurusannya langsung diurus ke kantor KPP Pratama atau datang ke kantor? Jadi sebenarnya di perusahaan itu bisa diwakilkan ke konsultan pajak Afnia. Apa istilahnya? Ya, benar, kantor konsultan gitu Kak. Jadi misalnya perusahaannya, tapi ini praktek ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar. Besar ya, oke, seperti PT mungkin ya. SPPT yang omsetnya sudah lumayan dan memang butuh pihak di luar perusahaannya untuk mengurus perpajakannya, itu bisa. Tapi konsultan pajaknya dia harus terregistrasi Kak, gitu. Jadi sekarang kalau dulu kan pokoknya saya adalah pengetahuan sedikit tentang pajak, saya mau jadi konsultan bantu-bantu orang itu. Tapi sekarang di Cortex legalnya itu sudah dibatasi, harus yang bersertifikat dan terbaca namanya di aplikasi Cortex itu Kak. Oh baik, jadi juga sudah terdaftar ya? Terdaftar. Nah itu baru boleh diwakili oleh konsultannya. Gitu. Misalnya tidak pakai konsultan, dia mau pakai pegawainya sendiri Kak. Direkturnya, si PIC-nya tadi mau menunjuk ada satu orang bagian keuangan yang nanti akan melapor SPT, itu boleh, bisa. Karena ada fiturnya Kak di Cortex. Jadi si PIC ini penanggung jawab utama, dia bisa menunjuk satu orang dan memberikan akses ke Cortex perusahaan. Gitu. Tapi ini harusnya pengurusannya sebelum dia melapor ya ke kantor pajak buat perubahan data. Bisa dilakukan sendiri juga ya Kak. Bisa sendiri di Cortex juga Di ya? Cortex juga, secara online bisa. Kita tambahkan, saya direktur, Iya. saya mau tambahkan Afni dari bagian keuangan, saya rekam dulu nicknya sebagai penanggung jawab keuangan, dan setelah itu saya berikan akses untuk pelaporan SPD tahunan, itu bisa. Jadi nanti ketika Kak Afni login menggunakan nicknya, si akun perusahaan juga muncul. Jadi bisa di-switch juga. Bisa di-switch juga, meskipun kewenangannya saya batasi khusus untuk melapor SPD tahunan saja. Oke, wah keren banget. Jadi sampai di sini tuh pertanyaan Wida tuh ada semua, bisa semua. Bisa. Belum saya dapatkan nggak bisa ya. Jadi semua bisa tentunya. Nah, apalagi tadi tentang pertanyaan tadi ya. Jadi Iya. misalnya ada berhalangan mungkin. Betul. Jadi bisa ada ditunjuk misalnya atau menggunakan konsultan Konsultan pajak. tadi ya Kak ya. Tapi yang konsultan pajak yang sudah tersertifikasi dan terdaftar di Cortex. Oke. Nah, jadi para pendengar di tengah-tengah talk show kita hari ini kita mengundang juga nih siapa yang ingin memberikan pertanyaannya. Mumpung kakak penyuluh pajak hadir, welcome tentunya menerima berbagai ini ya mungkin pertanyaan dari para pendengar. Boleh juga di luar SPT Tahunan Badan Boleh. ingin ditanyakan, silakan kami menunggu di via telepon live di 0811 459969 atau boleh juga ke via live Facebook kita. Nah ini Kak sudah ada pertanyaan dari WhatsApp radio di 0811 459969. Pak Anton pagi hari ini. Selamat pagi Pak Anton. Nah Pak Anton ini pendengar setia Radio Kudu. Oh, siap. Nah ingin bertanya, ini Pak saya mau bertanya tentang wajib SPT tahunan orang pribadi. Iya. Nah jadi wajib pajak katanya saya pernah melaporkan SPT tahunan saya, tapi hasilnya tidak nihil, biasa lebih bayar atau kurang bayar. Apa yang menyebabkan hal tersebut dengan Anda Kak? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Pak Anton yang sudah bisa bergabung. Mungkin langsung dijawab. Langsung dijawab Kak ya? Kak Fauzan atau Kak Afni? Boleh. Jadi terima kasih banyak Pak Anton. Kesannya Pak Iya Anton sudah betul. disampaikan, Dan ya. bukan cuma Pak Anton Kak. Iya. Jadi sejak Cortex ini berlaku, kita gunakan, itu banyak sekali kasus yang seperti itu. Iya. SPT-nya biasanya nihil, ini kok tiba-tiba kurang lebih bayar bayar, atau ya? lebih bayar malah. Oke. Jadi sebenarnya status SPT itu memang ada 3 Kak. Jadi bukan hal yang aneh kalau misalnya SPT-nya nihil atau kurang bayar atau malah lebih bayar. Itu memang semua kemungkinannya bisa, tergantung sumber penghasilan wajib pajaknya Kak. Gitu. Dan selama di tahun itu apakah dia ada dipotong oleh pihak lain atau tidak. Jadi misalnya kalau misalnya kita tanya, oh Pak Anton berarti sumber penghasilannya dari mana nih?
Ya misalnya, oh saya pegawai Pak, tempat kerjanya cuma satu. Nah kalau yang seperti itu memang seharusnya nihil SPT-nya, karena seluruh penghasilannya itu sudah dipotong dari pemberi kerja. Jadi ketika ada misalnya ngisi SPT terus oh ini lebih bayar, coba dicek di bagian bukti potongnya kan. Bukti potongnya. Iya. Oke, bukti potong yang diberikan di bendahara atau Iya, unit betul. kerjanya ya. Jadi Oke. salah satu fitur Cortex juga ketika bendahara, organisasi pemerintah atau perusahaan membuat bukti potong menggunakan akun Cortex badannya, itu nanti otomatis terhubung ke akun pribadinya masing-masing. Jadi ketika kita Bisa mengakses, sendiri iya, bukti potongnya ya, Kak, ya? betul, Oke. kita mengakses SPT, bukti potongnya otomatis muncul nanti di akun kita. Nah terkadang ada penghasilan lain yang kita lupa atau tidak sadar. Paling sering ini Kak, Shopee affiliate. Iya, kita lihat dulu akhir-akhir ini ramai. Betul, Shopee affiliate kita bisa menghasilkan di Shopee tersebut. Iya, dan ternyata pihak Shopee-nya dia menerbitkan bukti potong Kak, meskipun angkanya kecil-kecil. Iya. Gitu. Nah itu Jadi yang bukti potong atau bahkan lebih. iya. Makanya dia kadang penghasilannya yang dilaporkan berapa, Iya. bukti potong yang dilaporkan berapa, ya? makanya kadang tidak nyambung gitu. Tidak balance. Tidak ya. balance. Jadinya bisa lebih bayar atau kurang bayar mana. Nanti kalau ada yang seperti itu bisa main ke kantor, nanti kita dampingi, kita lihat dulu karena Jangan kaget dulu. iya betul Kak. Seperti Pak Anton udah kaget nih sepertinya Pak Anton. Iya. Tetapi memang hal tersebut apa ya? Misalnya kita sudah tahu nih ya kayak Iya. tahun ini. Nah jika tahun kedepannya bisa jadi terjadi hal seperti itu lagi nggak Kak? Kemungkinan itu masih tetap Masih ada. tetap ya. Iya. Nah, soalnya yang namanya bukti potong kan dia Iya. tergenerate secara otomatis Iya, betul. gitu. Jadi meskipun ada opsi menghapus nanti bukti potongnya, makanya kalau misalnya ada yang seperti itu, kita sarankan ke kantor Kak. Oke. Karena kita tidak Iya. bisa menjelaskan secara umum nanti penyebab lebih bayarnya seperti ini atau kurang bayarnya penyebabnya seperti ini. Betul kita lihat case per case Nah, akhirnya. apakah nanti baru muncul ya? Iya, alasannya, baru ketahuan. ternyata Oh, ada iya. misalnya affiliate-nya atau Iya. affiliate di sosmed lain. Betul. Nah, karena betul affiliate itu sudah kemana-mana sih ya, Iya. orang sudah memanfaatkan affiliate tersebut. Wah, jadi ternyata nih ya satu ilmu ini lagi, pengetahuan lagi nih. Ternyata affiliate tersebut mengeluarkan bukti potong juga ya. Iya. Rasanya. Oke. Wah, nah terkait Pak Anton pertanyaannya terima kasih ya. Ya, terima Semoga kasih. tersampaikan dengan baik. Jadi mungkin tahun depan nih Pak Anton terjadi hal seperti itu lagi, jangan sungkan-sungkan ya datang di kantor Betul. KPP Pertama Kota Atau bisa Parepare. konsul via Iya, WA yang udah konsul kita via juga. WA. Iya. Boleh di-share Kak? Nomornya di 0421 Oke. 22 183. Oke ya. 0421 22 183. Itu nomor kantor tapi ada WA-nya Kak. Iya. Oh, Ya, itu oke. silakan di save Nomor kantor, saja. Tapi ada WA-nya Ada ya? WA-nya. Iya. Bisa dicek di sana Boleh buat dicek di konsultasi. sana. Tapi tentunya lebih jelasnya lagi ya, boleh langsung datang ke Betul. kantor ya, karena luar biasa kantor KPP Pertama itu sudah tersedia semuanya. Kalau misalnya kita datang, luar biasa servisnya. Ada nggak pernah saya lihat gitu ya orang yang sambil minum ini ya, Oh iya betul. minuman hangat. Ada yang kita manis. siapkan itu. Apa namanya? Iya. Coffee corner. Coffee corner. Tuh, Hmm. jadi Pak Anton silakan ngopi-ngopi sambil diberikan edukasi di sana. Terima kasih atas atensinya dan juga kami mengundang kembali untuk para pendengar kalau masih ada yang ingin memberikan pertanyaannya. Nah, kami sudah sampaikan nih, kakak penyuluh sudah sampaikan terkait berbagai edukasi informasi tentang Cortex dan penyampaian laporan SPT tahunan badan. Nah, biar banyak yang melek nih Kak, biar banyak yang ingat dan tentunya tidak melupakan lagi pelaporannya. Nah, mungkin boleh disampaikan apa sih sanksi yang akan didapat badan tersebut jika lupa atau gimana nih, boleh disampaikan. Baik, kalau terkait denda yang sudah tadi kita sempat Kita bahas, spill tadi, ya, Kak. ya, Iya. tadi. Rp1 juta ya, Iya, ingat? untuk badan dan Iya. untuk orang pribadinya nanti 100.000. Dan Oke. mungkin untuk konsekuensi sebagian itu Lainnya ya? ketika kita mau ambil yang namanya KSWP, karena kadang WP itu butuh yang namanya KSWP. Nah itu kan KSWP. KSWP. Itu kadang ini Kak dibutuhkan di perizinan. Betul. Ya. Itu kadang dibutuhkan. Nah itu kan mempersyaratkan bahwa untuk wajib pajaknya sudah lapor 2 tahun. 2 tahun terakhir. Iya. SPT tahunannya sudah harus terlapor 2 tahun terakhir. Kalau
di perizinan ada yang namanya OSS Kak. Yang perizinan secara online itu dia ternyata memang bersyaratkan secara sistem juga. Jadi ketika kita input NPWP-nya di sistemnya sana, terbaca oh SPT-nya belum masuk, nah itu tertolak deh, dia tidak bisa. Baik. Nah jadi bukan hanya ini saja ya, sebenarnya bukan hanya denda saja ya. Bukan hanya denda, diberikan, kadang jadi administrasinya wajib pajak nanti bisa jadi terhalang. Oke, nah jadi jangan sampai nih membuat pusing-pusing ke depannya ya. Iya. Jika belum melapor SPT tahunannya, apalagi untuk badan mungkin yang lebih lebih rumit lagi ya, jika misalnya terkendala ininya SPT tahunnya dan sebagainya. Nah terkait tadi kita sudah tahu ya apa sanksi yang akan didapatkan. Nah lalu misalnya untuk jaga-jaga nih Kak ya, untuk SPT badan, pelaporan SPT tahunannya, kapan waktu yang terbaik deh untuk melapor? Mulai kapan nih badan bisa melapor ininya SPT tahunannya? Iya kan ya, untuk jaga-jaga siapa tahu lupa atau hilaf. Iya seringnya begitu kan. Iya sih ya alasannya. Mungkin boleh disampaikan. Nah, jadi waktu terbaik sebenarnya untuk menyampaikan laporan SPT tahunan itu adalah di awal tahun berikutnya Kak. Jadi kita mengenal ada yang istilahnya tahun pajak. Tahun pajak. Iya. Jadi contoh yang 2025 kemarin, tahun pajak 2025 itu batas waktu pelaporannya sampai 30 April 2026. Jadi di tahun berikutnya, karena kan kita harus selesaikan dulu nih tahun berjalan, apalagi laporan keuangan, terus menyusun laporan keuangan ya. Jadi waktu terbaiknya adalah ketika laporan keuangannya sudah selesai, ya langsung dilaporkan. Langsung dilaporkan setelah laporan keuangannya semua selesai ya. Iya, jangan ditunggu sampai dengan dekat-dekat batas waktu. Iya. Takutnya kejadian kemarin. Atau jangan tunggu setiap tahunnya ada relaksasi misalnya. Oh iya. Ya mungkin boleh disampaikan. Iya betul, karena takutnya relaksasi ini cuma satu kali saja di tahun ini, tahun depan sudah tidak ada. Nah betul, jangan sampai karena pemulihan aplikasi mungkin dan lain sebagainya, jadi tahun ini dan relaksasi belum tentu tahun depan ada. Oke, nah jadi seperti itu ya. Tentunya saran dari kakak-kakak penyuluh pajak hari ini kepada semua pengurus perusahaan, PT, CV, yayasan dan lain sebagainya, ingat harus segera melaporkan SPT tahunannya jika buku keuangannya, laporan keuangannya sudah selesai atau sudah tutup buku nih, selesai semuanya, langsung saja dilapor, jangan nunggu batas waktu seperti itu. Ya mungkin mau tambahan sedikit ya. Mungkin ada yang bertanya kan biasanya itu pelaporan itu di antara 1 Januari sampai 30 April. Terus gimana nih kalau seandainya pembukuannya nggak di Januari sampai Desember? Oh iya betul. Gimana kalau pembukuannya udah masuk ke tahun selanjutnya di Januari, Februari? Betul. Nah, jadi untuk pelaporan SPT sendiri itu sebenarnya aturannya adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun buku. 4 bulan setelah berakhirnya tahun bukunya. Iya, tahun bukunya. Jadi laporannya contoh nih kalau ternyata dia tahun bukunya dari Februari sampai dengan Maret. Nah, dari Maret itulah kita hitung 4 bulannya untuk batas pelaporannya seperti itu. Baik. Oke, jadi semua ada solusinya ya. Iya, yang penting jangan beralasan lupa tadi. Atau kata Kak Fauzan hilaf. Hari terakhir baru datang ke kantor, antrian sudah numpuk, akhirnya tinggal sampai maghrib. Begitu kejadian kemarin. Iya, apalagi di mungkin pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya. Iya sama, orang pribadi juga seperti itu. Yang paling numpuk mungkin ininya kunjungannya di kantor ya. Iya, tapi intinya yang tadi setiap tahun itu kita menyiapkan loket khusus Kak untuk SPT tahunan, jadi jangan khawatir. Gitu ini nanti numpuk dengan WP lain. Kita siapkan tempat khusus. Oke, wah luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, banyak sekali edukasi yang kita dapatkan dari pihak KPP Pratama Kota Parepare. Tapi kita melihat arah waktu, selalu saja kita dibatasi oleh durasi, tapi begitulah adanya. Mungkin di akhir talkshow kita hari ini masing-masing nih, saya persilakan Kak Fauzan dan Kak Afni. Ya mungkin Kak Fauzan dulu, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement sekaligus juga nih kayak pesan-pesan nih pada wajib pajak semuanya. Silakan. Baik. Pertama tentu saja kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu nih Kak kepada Bapak Ibu wajib pajak mau orang pribadi mau badan yang telah melaporkan SPT tahunannya tepat waktu kemarin ya. Terima kasih banyak sudah menyetorkan pajak terutangnya mungkin ketika SPT-nya kurang bayar.
Semoga tetap konsisten biar tidak perlu ada surat-surat ini, surat-surat cinta lagi dari KPRI. Sayang sekali yayasannya nihil misalnya lagi tidak jalan, tapi karena terlambat harus didenda sejuta, itu kan sayang sekali gitu. Kemudian mungkin himbauannya Nah, untuk oke. Nah, ini kan mengingat kita ada relaksasi nih, kita udah dikasih fasilitas nih untuk perpanjangan pelaporan SPT tanpa kena denda. Jadi bagi mungkin wajib pajak yang belum melaporkan SPT-nya bisa langsung ke kantor atau bisa konsultasi ke nomor konsul yang tadi untuk segera melaporkan SPT-nya sebelum 31 Mei 2025. Terima kasih ya, tentunya dimanfaatkan masih penyampaiannya. Jadi ini tentunya bisa menjadi penyampaian kembali kepada masyarakat. Iya, mengingatkan kembali Kak. Memanfaatkan relaksasi ini di bulan 5 ini jadi untuk wajib pajak badan hukum. Nah, silakan tentunya melaporkan SPT tahunannya ini sampai batas waktu 30 Mei 2020. 30 Mei 2020. Ingat itu ya. Dan juga mungkin untuk para pendengar yang baru bergabung nih, tidak usah khawatir juga karena kita akan ini kembali bisa melihat siaran ulang kami di Facebook Radio Peduli Parepare. Jadi yang tadi mungkin mau catat nomornya bisa nanti lihat siaran ulang kami. Ya, sudah tidak ada yang ingin sampaikan? Mungkin ada tambahan? Tadi 3 bulan Mei kan sampai 31 Kak. Iya, 31 Mei maksudnya. Jadi tadi 30 Mei ke bawah yang April. Nah, 31 Mei. Oke, jadi untuk wajib wajib pajak pribadi 31 April ya. 30 April, 31 Mei untuk badan. Untuk badan betul. Keren sekali penyampaian Kakak Penyuluh Pajak hari ini. Semoga menuai manfaat untuk para pendengar semuanya, dan kami mohon maaf ya apabila ada patah kata yang tidak berkenan di para pendengar semuanya. Juga terima kasih atas atensi Anda semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali lagi ya. Ini semoga bukan pertemuan terakhir. Baik, insyaallah saya rasa banyak banget edukasi yang bisa kembali lagi disampaikan kepada masyarakat selanjutnya. Dan pula kami akhiri program Talkshow hari ini para pendengar dengan membaca hamdalah alhamdulillah